Hai, welcome back to my channel. Sehat-sehat ya, sehat-sehat buat kalian semua. Sehat-sehat dong. Ntar kalau nggak sehat, siapa yang nonton Alsimo? Nggak bercanda. Karena kalian tuh harus sehat, harus jaga kesehatan, itu yang penting. Kalau kalian sehat tuh mau ngapain aja enak ya. Mau cari rezeki enak, mau kerja enak, mau sekolah enak, mau ngapain aja enak. Jadi harus sehat. Terus salam teh. Oh iya, gue tuh baru dibikinin teh sih. Kalau es teh manis nih, es teh manis tuh paling tepat makan habis makan di warteg sih ya. Nampol banget. Oh, makan padang, es teh manis juga. Oh. So gue mau nonton video Farel yang ada di show di Bali. Jadi yang seperti kita tahu kemarin itu kan baru banget mereka konser di Surabaya di markasnya Hantu Laut Parinir. Lalu ke Bali kan gitu kan. Habis Bali terus tiba-tiba gue dapat ada yang ngasih tahu teman-teman di sini bilang, "Bang, ada lagi yang di Solo." Waduh, kok cepat banget ya. Kok capek ya gitu. Kok capek ya, gue ngikutin nih pergerakan aja udah capek gitu. Jadi mudah-mudahan Farel tidak capek. Ini yang jadi kekhawatiran gue sih, dan mudah-mudahan kekhawatiran bersama juga, karena kembali lagi asetnya Farel itu kan stamina-nya dia dan juga pita suaranya kan. Kalau digeber terus takutnya capek, itu satu. Kedua ya tadi takutnya sekolahnya terganggu gitu kan. Ya kalau anak-anak sih senang-senang aja ya, apalagi show-show begitu kan, jalan-jalan keluar daerah senang-senang aja. Bahkan kadang dia tidak, anak sekecil itu belum bisa mengukur staminanya, masalahnya apakah masih mampu, apakah bisa untuk besok masih kuat atau tidak. Itu anak segitu tuh belum memikirkan hal itu. Beda sama kita. Kalau kita tuh kadang kalau sekarang udah kecapean, udah istirahat dulu, nanti besok biar kuat, tidur lebih cepat dan lain sebagainya, minum vitamin dan lain sebagainya. Kalau anak-anak tuh nggak ada pikiran kayak gitu kalau nggak orang terdekatnya yang memperhatikan. Jadi mudah-mudahan Farel tetap sehat-sehat, itu harapan kita bersama. So ini yang di Bali yang bikin gue penasaran, dia show di mana gitu. Terus selalu menarik soalnya kalau mereka aduh, ini apa sih handphone? Udah dong, berisik dong, jangan getar terus dong. Ya pengen tahu seperti apa live-nya, manggungnya seperti apa, dan membawakan lagu apa. So with no further ado, let's jump to the video. Kita lihat aksinya dia di Bali. Oke. Ini acara TNI dong, Angkatan Darat dong. Ibu-ibu Persib, hijau. Bali itu ada Udayana. Jangan-jangan dipanggil sama Pangdam Udayana nih. Acaranya mereka ini sepertinya private show ya, private party kayak gitu ya. Acara privat mereka ya, TNI ini. Anak Farel. Gak kelihatan dong Farelnya, mana ya? Oh, itu ya? Kayaknya dia di bawah dia. Udang-udangnya pun loreng apa, udang-udang kan namanya kan, udang-udang Bali ini punya. Bui jadi permada nih ya. Farelnya gak kelihatan, kayaknya itu lagi dikerubungi sama ibu-ibu itu, foto-foto kayaknya sih ya. Terus kameramen ini adanya di panggung masalahnya, dan ya mungkin ganggu juga sih kalau di depan ya, karena kan acaranya mereka ya, takutnya terganggu pandangannya sama orang-orang yang ngambil gambar di depan. Tapi harusnya Farel memang bisa punya ini sih, dia kan ada channel ya, dia mungkin bisa punya satu tim kecil dia untuk mendokumentasikan kegiatannya Farel, dan secara resmi dia juga bisa menjelaskan kepada panitianya ya, bahwa nanti ada satu kameramen yang memang meliput kegiatannya Farel, jadi bisa
eksklusif pengambilan gambarnya, dan bisa mengisi video-video di channelnya Farel loh, karena Farel kan punya video-video video sih, channel official Farel Prayoga official, itu bisa diisi sama kegiatan-kegiatan Farel sebenarnya. Ketimbang kalau Farel kan lebih banyak adanya di luar nih, di channel-channel orang ya, di channel-channel orang, tapi di channel sendiri malah sepi nih. Oh, that's it. Itu dia. There it is. Dia pakai sebenarnya pakai kain, pakai baju adat sana putih. Terus ini jauh banget sih, tapi kelihatan kayak dia pakai sesuatu juga di telinganya tuh, kayak bunga-bunga gitu ya. Biasanya kan suka pakai bunga ya, di adat sana itu udang-udang. Lucu banget sih, tapi nggak bisa lihat mukanya nih. Gokil, tinggi banget, dan lucu banget ya, udah kecil pakai baju adat gitu kan, nyempil di tengah-tengah orang-orang dewasa gitu kan, giant semua, gede-gede semua orang di sana, ya orang dewasa maksudnya kan, dia anak kecil gitu kan, dan kelihatan lucu dia pakai outfit kayak gitu, lucu dalam arti yang baik ya, lucu dalam arti yang bagus gitu kan, menggemaskan aja anak kecil dia pakai baju adat gitu kan, terus nyanyi, walaupun nggak begitu kelihatan nih sayangnya nih, dan ini kayaknya kendang ini keluar tadi, gue agak samar-samar dikit-dikit mengarah ke kendang keluar nih. Jangan ditahan. Jangan ditahan, walaupun kita nggak bisa lihat Farel, jangan ditahan, dilemesin aja. Bapak ini kayaknya gemes deh ngeliatin kendang deh sampai pegang kursi. Mulai kepo nih, kendangnya apa nih? Karena di musiknya mereka ini, Banyuwangi itu memang kendang itu punya ciri khas tersendiri. Susah banget. Bantuin apa kalau gue ngomong? Punya ciri khas tersendiri dari bunyi-bunyian yang ditimbulkan, cara ketukannya itu beda, kayak ada vibe yang besar banget kalau ketukannya udah mulai keluar ya dari kendang Banyuwangi ini. Kalau dangdut ya kita sudah hafal ya bagaimana kendangan dangdut ya, lebih tidak sebegitu dinamis ketimbang kendangnya dari Banyuwangi. Kalau Banyuwangi itu dinamis banget gitu kan, ke temponya, kecepatannya, terus variasi dari bunyi kendangnya juga banyak gitu loh. Oke. Nonton lagi, dia mulai seru nih. Seru banget, seru. Panggung terdepan dikuasai oleh ibu Persit. Bapak-bapak minggir karena pangkat tertinggi dalam kesatuan itu ibu Persit. Jenderal pun minggir kalau udah ibu Persit ada di depan joget. Gue tadi merhatikan ada yang ngambil video di depan nih, yang cowok pakai baju hitam, entah pakai sweater atau pakai jas ya, pakai hitam, tangan panjang. Angle-nya dia kayaknya lebih bagus ya, dan bisa lihat wajahnya Farel. Kalau ini kan bener-bener di belakang
panggung nih, adanya di belakang si dekat si tukang kendang nih yang ngambil videonya. Orang itu juga bikin heboh ya, yang hoe hoe hae. Terus ini standar, biasanya kalau ada dangdut, ada musik kayak gini-gini, jogetan Ibu Persit yang keluar adalah poco-poco. Ibu-ibu Persit sama ibu-ibu komplek juga biasanya begitu. Kalau ibu-ibu komplek juga kalau udah keluar musik keluar, udah entah itu jogetan apa ya, lebih kayak senam komplek gitu. Yang poco-poco lah, yang senam-senam aerobik itu yang akan muncul rame-rame, karena biasanya mereka kan pada ya berkelompok dan hafal, jadi biasanya yang dilakukan itu ketika ada musik dan di suatu acara. Oke, harusnya Ibu dilepasin lagi, Bu, dilemesin aja, apa ya, jangan ditahan. Kalau di poco-poco itu terlalu tertahan, Bu, jadi gemes gue. Bapak-bapak TNI malah minggir, jaga teritorial di samping sama di belakang, nggak berani masuk ke tengah medan pertempuran di depan yang dikuasai oleh Ibu Persit. Bagus angle-nya tadi yang ngambil tuh. Nah itu kan ada yang ngambil kamera, itu lebih bagus menurut gue kayaknya ya. Harusnya hasil videonya lebih bagus karena dia mengambil dari seluruh angle. That is what I'm talking about. Lihat bapak itu langsung mijitin. That is what I'm talking about. Gimana apa ya, dinamika atau dinamisnya sebuah musik yang keluar dari kendang dengan kecepatan tangan tadi. Itu sih yang bikin apa ya, bikin adrenalin naik ya, bikin adrenalin naik ketika mendengarkan lagu-lagu dari Banyuwangi, khususnya kalau udah Pharrell masuk. Usil, nggak tahan ya. Gue juga kalau jadi bapak itu juga masih mukul-mukul kendang. Gokil suara Pharrell. Gila ya, masih stabil ya suaranya. Dan kita tahu ini kan baru selesai dari acara manggung di Surabaya, dan itu nggak satu lagu, dan waktu yang dibutuhkan dia berada di sana juga tidak sejam 2 jam, karena kan pastinya sebelum acara mulai juga dia sudah ada, mungkin juga sudah gladi resik ya gitu kan, gladi kotor, gladi resik untuk apa ya, untuk kebutuhan di panggung, karena kan dia ada beberapa yang duet ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi Surabaya itu bukan hanya pas manggungnya saja. Waktu yang diambil dari Pharrell itu dari mulai gladi bersih, terus juga biasanya kalau kita manggung gitu tuh ada cek sound gitu kan, cek audio, cek cek nada juga dengan para pemain apa ya, musiknya. Jadi di acara itu Pharrell tuh udah waktu yang dibutuhkan untuk Pharrell untuk sebuah acara itu tidak hanya 1-2 jam. Jadi capek banget. Kalau kita kan taunya ya pas nonton aja dong gitu kan, pas dia nyanyi aja. Bahkan kadang-kadang kan kita juga minta ayo lagi. Padahal kita nggak tahu bagaimana Pharrell mengatasi kecapeannya itu gitu. Ini yang dikhawatirkan.
dan belum lagi ke sini. Nah, untuk ke sini pastinya juga si Farel ini kan membutuhkan waktu juga untuk penyesuaian lagi dengan lagu. Walaupun lagu ini sering dinyanyikan, tentunya pasti tetap ada latihan-latihan, cek sound lagi dan lain sebagainya sebelum akhirnya dia manggung. Nah, ketika manggung lagi, dia membutuhkan lagi energi lagi, stamina yang kuat supaya dia bisa membawakan lagu itu dengan sempurna. Jadi betapa meletihkannya menjadi Farel, gitu. Betapa meletihkannya menjadi Farel di anak seusia ini ya. Dan yang kita tahu, setelah ini dia ke Solo. Gue capek gitu kan, bayanginnya capek. Jadi mudah-mudahan Farel benar-benar bisa menjaga kesehatan, stamina, dan konsumsi vitamin yang banyak, Dedek. Aduh, karena jobmu banyak sekali gitu kan. Masih dong Ibu Persit, poco-poco belum berhenti, dan Bapak TNI minggir. Ini acara-acara privat party yang kalau dari gue sih seneng ya, maksudnya Farel mendapatkan job yang banyak itu senang karena kembali lagi inilah momen untuk mencari cari uang lah gitu ya. Kita tahu dong ada pembayaran di sana, dan ya senang karena itu memperbaiki sisi ekonomi Farel. Dan tapi satu sisi juga kita juga harus gimana ya, banyak kerjaan tapi kan tentunya berarti banyak juga tenaga yang dikeluarkan dan terjadi kekhawatiran-kekhawatiran lain seperti sakit dan lain sebagainya. Karena Farel setahu gue baca di berita tuh sudah 2 kali drop ya badannya, udah 2 kali setahu gue ya, korek juga kalau gue salah, karena pernah sebelumnya capek, terus kemarin ada lagi ngedrop lagi, dan bahkan sampai diisukan yang kedua itu katanya kena Omicron dan lain sebagainya gitu kan, yang waduh kesel banget gue dengarnya itu ternyata hoax. Tapi tetap dia memang kenyataannya memang dia mengalami kecapean, dan ini dikhawatirkan karena kembali lagi aset seorang penyanyi adalah di pita suara ya. Banyak penyanyi besar itu bermasalah dengan pita suaranya karena terlalu banyak manggung. Justin Bieber pernah mengalami, dan banyak artis-artis lain yang setahu gue tuh sempat drop dan benar-benar hilang, dan bahkan dokter menyarankan untuk tidak bernyanyi dulu untuk mengistirahatkan pita suaranya karena terlalu sering. Dan Farel ini setiap dia menyanyikan, yang seperti kita tahu ada nada-nada tinggi yang melengking itu yang sebenarnya yang bikin capek si pita suara, karena dia terlalu dipaksa bekerja terus kan. Kalau dulu mungkin tidak terlalu perfect gitu kan, tapi sekarang kan dia harus tampil sedemikian perfectnya, tone-nya harus tepat, penggunaan high note-nya juga harus tepat, sehingga dia harus melakukan banyak lengkingan-lengkingan yang sebelumnya mungkin fine-fine aja walaupun tiap hari ngamen gitu kan, tapi kan dulu secara kualitas ya santai lah, namanya ngamen tidak ada perhatian yang begitu besar yang menuntut dia untuk tampil sempurna gitu. Tapi kalau sekarang kan masyarakat pasti komen ya, melenceng dikit, pitch sedikit pasti komen gitu kan. Gue juga komen sih, kok agak gemetar ya suara Farel gitu kan. Kita pasti notice yang kayak gitu-gitu kan. Tapi gemetar itu karena ya tadi bisa kecapean, bisa karena nervous atau gugup dia berada satu panggung dengan artis besar. Puas ya. Walaupun gue nggak puas karena tidak melihat Farel, tapi berbicara terkait dengan suara, dengan nyanyi, dengan intonasi, artikulasi, semuanya masih terjaga. Ya kita tahu lagu ini memang sering dibawakan, tapi
kembali lagi, namanya stamina itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kualitas nyanyi seseorang. Dan di sini kalau gue lihat sih Pharrell masih bisa menjaga itu, dan mudah-mudahan masih tetap terus terjaga seperti itu, dan mudah-mudahan juga makin makin bagus lagi untuk mengatur schedule-nya Pharrell supaya dia bisa tidak kehilangan masa dia untuk belajar, bermain seperti layaknya anak-anak, istirahat cukup seperti kita orang kebanyakan gitu. Mudah-mudahan itu yang terjadi, dan ya kita tunggu aksinya Pharrell yang lainnya. Yang sekarang yang jelas yang masih ramai adalah acara dia di Solo ya. Mungkin itu aja sih mungkin gue mau sampaikan. Mohon maaf kalau gue ada yang salah penyampaian, karena kembali lagi maksud dan tujuannya adalah lebih ke kepedulian kita terhadap Pharrell itu ya. Sebenarnya niatnya baik, tapi mungkin saja ada yang menganggap ucapan gue ada yang salah, jadi gue mohon maaf. Kembali lagi niatan kalau gue pribadi adalah ya sayang gitu kan, niatan sayang. Tapi ya kembali lagi kan namanya pendapat, kadang ada yang bisa dianggap betul ataupun dianggap salah, dan itu sah-sah saja. Dan kalau salah gue minta maaf. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. So it's a wrap. Bungkus.